Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Komputer dan Laptop Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang urutan daya atau tegangan atau power sequence pada laptop Acer Z1402. Jadi sini kita akan sama-sama belajar, dan pada kesempatan kali ini juga, jika ada yang mau kursus online di tempat saya, nantinya saya akan membuka kursus online. Jadi pesertanya bisa dari seluruh Indonesia. Nanti kita akan belajar sama-sama kursus online servis laptop. Terus kita akan em, menggunakan aplikasi Zoom atau Skype atau Hangout. Jadi kita akan lihat aplikasi mana yang bagus untuk kita pakai pada pelatihan atau kursus online servis laptop. Jadi barang siapa yang berminat, silakan hubungi saja nomor WA berikut. Oke, tanpa basa-basi kita mulai aja. Jadi sebelum saya mulai videonya, penjelasannya, jadi jangan lupa di subscribe, terus di share, terus di like, dan jangan lupa juga komen supaya channel ini bisa berkembang. Dan saya akan insya Allah akan mengupload lagi video-video terbaru yang berhubungan dengan servis laptop. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini pada pembahasan kali ini, untuk metode pembelajarannya itu kita akan menggunakan istilah global stack, atau di sini kita bisa lihat ada 5 urutan, yaitu stack S5, stack 4, stack 3, S3, stack 2 plus 1, dan stack 0. Jadi untuk kali ini saya akan membahas metode pembelajaran dengan menggunakan istilah global state. Yang pada kemarin-kemarin itu saya menggunakan istilah tegangan sebelum on, tegangan setelah on, tegangan komponen sistem, terus ada tegangan akselerasi. Jadi di sini kita rubah lagi metode pembelajarannya. Oke, apa saja itu global state? Itu kalau kita lihat di sini, untuk S5 itu mencakup, itu ada RTC, CMOS, terus ada 19 volt atau baterai, terus ada 5 volt always, 3 volt always. Terus untuk stack S4 itu plus 5 volt sus, 3 volt sus, suspend to disk. Untuk yang S3 suspend to RAM 0,75, 1,08, dan seterusnya sampai stack S0. Jadi sampai stack 0. Jadi oke, kita lanjut lagi. Ini hanya untuk gambaran saja bagaimana itu istilah metode pembelajaran dengan menggunakan global stack. Oke, jadi kita lanjut lagi itu pada pembahasan pertama atau bab pertama, yaitu kita akan bagaimana cara kerja real time clock. Itu masih termasuk pada kategori S5. Itu untuk real time clock seperti pada bagan berikut ini. Jadi untuk S5 itu RTC 19 volt, 3 volt, dan 5 volt. Jadi kita mulai dengan real time clock atau RTC yang ada pada CMOS. Nah, jadi di sini rangkaian untuk RTC sirkuit pada Mobo Acer Z1402. Jadi pada sirkuit RTC ini ada sumber tegangan, yaitu dari pertama itu dari adaptor itu sendiri 3,3 volt always. Terus kedua ada sumber tegangan dari baterai. Ini coba bisa dilihat. Ini bat 1 ini adalah merupakan CMOS-nya. Jadi sebenarnya di tegangan baterai itu terdapat 3,3 volt. Setelah itu tegangan baterai ini akan standby di dioda ini. Terus kalau untuk tegangan dari RTC, nantinya dia akan masuk ke sini. Ini nanti lihat di arah panahnya ini, dilihat dia akan masuk ke dioda ini sebagai penyiarah. Terus dia akan standby menjadi 3 volt RTC. Nah ini 3,3 volt always RTC. Terus arusnya juga dan tegangannya akan turun ke bawah, akan menjadi RTC reset. Nah ini kalau kita urut powernya atau tegangannya yang berasal dari
adaptor itu ya. Nah, terus masuk lagi ke bawah, terus masuk menjadi environment, jadi environment ini istilahnya. Jadi terus lagi ke bawah jadi SM intruder. Nah itu, jadi ini tegangan-tegangan yang dari adaptor akan masuk ke rangkaian ini. Nah, setelah itu dia akan menjadi lagi second RTC reset. Nah, ini SRTC reset. Nah, itu yang nomor 6. Nah, terus jika dia menggunakan baterai, sama halnya dengan kita menggunakan adaptor tadi. Jadi istilahnya seandainya kita cabut adaptor, maka tegangan baterai ini yang akan menyalurkan tegangannya ke 3 volt RTC, RTC reset, second RTC, SM intruder, dan lain-lain ini. Jadi ini seperti kita lihat pada anak panah ini. Nih. Itu jika tidak terpasang adaptor, dan jika dia terpasang kedua-duanya ini, maka tegangan adaptor ini selain dia mengikuti arah panah kuning ini seperti yang awal saya jelaskan tadi, dia juga akan mengisi baterai CMOS ini. Jadi jalurnya akan ke sini untuk mengisi baterai CMOS. Jadi jika seandainya adaptor dan baterai dipasang, yang didahulukan itu yaitu tegangan adaptor yang akan menjadi 3 volt RTC, RTC reset, second RTC reset, dan yang lain-lain ini. Dan fungsi kedua, 3 volt yang dari adaptor ini nantinya dia akan mengisi baterai CMOS ini, sehingga baterai CMOS ini tidak akan ngedrop. Biasanya sih kalau kita cabut adaptor, maka laptop akan hidup dengan baterai, maka baterai laptop itulah yang akan mengisi CMOS-nya. Oke, jadi situ. Jadi hal yang penting kita belajar di RTC circuit ini, usahakan 3 volt all way RTC, RTC reset, second RTC reset, dan lain-lain harus ada tegangannya, jangan sampai dia ngedrop. Jika dia ngedrop, maka bisa dipastikan bahwa laptop nggak bisa di switch gitu, jadi susah di switch gitu. Terus untuk fungsi-fungsi RTC reset, untuk fungsi-fungsi untuk sinyal-sinyal inat tegangan ini, nantinya semua tegangan ini dia akan masuk ke PCH atau dia akan masuk ke chipset. Begitu, jika dia menggunakan single chip, maka dia akan masuk ke prosesor, yaitu chipnya itu sendiri. Jadi kita lihat berikutnya. Nah, ini. Jadi untuk tegangan 3 volt always RTC ini nantinya dia akan masuk ke chipset yang namanya blok di dalam chipsetnya itu namanya sistem power management. Nanti dia akan masuk ke chipset ini. 3 voltnya ini akan standby di sini. Jadi kalau 3 voltnya ngedrop, maka bisa dipastikan jika di switch maka laptopnya nggak bisa nge-switch atau terproteksi tegangan yang ada di dalam chipsetnya ini, yaitu merupakan 3 volt RTC ini itu ngedrop. Jadi dia begitu di switch dia nggak bisa mereset ini chipset ini kembali ke nol. Nah ini terus begitu juga untuk 3 volt always RTC juga dia akan masuk ke ini, ke chipset juga yang berada pada blok RTC ini, VCC reset, VCC RTC ya, ini istilahnya akan masuk. Nah, terus dia juga akan masuk lagi ke Haswell ini atau ke ke prosesor ini atau ke chipset ini dengan nama RTC reset. Nanti ini masih di blok RTC. Jadi di satu buah chipset itu terdapat banyak blok, salah satunya itu ada blok RTC. Nah, itu nantinya dia akan masuk ke sini. Oke, begitu juga untuk yang lain-lain ini dia akan masuk ke Haswell atau ke prosesor atau ke chipset ini masih di bagian blok RTC. Jadi dipastikan dulu bahwa sinyalnya ini di sini atau tegangannya ini sudah masuk ke Haswell. Oke, itu adalah sedikit pembahasan tentang RTC CMOS. Oke, ini juga second RTC reset juga akan masuk ke Haswell ini atau ke chipset, masih di blok RTC. Oke, sekarang kita pindah lagi untuk lebih mempersingkat waktu. Kita pindah lagi di stack S5 itu power tegangan atau tegangan 19 volt adaptor. Nah, ini. Jadi
awalnya di sini ya, ini kita kalau melihat atau menelusurinya ini dari jack adaptor. Ini dari jack adaptor. Jadi kita bisa lihat sini pin untuk pin 1 itu AC in place. Terus pin 2 dan pin 4 itu ke ground. Terus 35 juga ke ground. Jadi hanya pin 1 ini yang merupakan tegangan positifnya. Ini untuk pin 2, 3, 4, 5 ini groundnya. Kita bisa lihat bersama-sama. Jadi 19 volt ini akan hadir melalui jack adaptor di pin 1. Oke. Kita lihat. Setelah itu 19 volt ini akan keluar dari charging atau dari soket adaptornya ini, maka dia 19 volt akan menjadi AC in place. Terus akan melewati sebuah induktor. Terus 19 volt akan terus ke sini, dan akan sinyalnya ini akan namanya akan berubah menjadi DC in place. Yang tadinya AC in place sekarang akan menjadi DC in place. Oke, setelah itu dia akan masuk ke MOSFET P channel. Nah, ini dia akan masuk ke MOSFET P channel. Ini kita lihat pin 1 2 3 ini akan masuk ke MOSFET P channel. Terus dia akan stay di sini 19 volt. Oke, setelah itu 19 volt akan diturunkan ke bawah dan akan mengikuti jalur rangkaiannya ini. Oke, akan mengikuti jalur rangkaiannya. Nah, terus dia akan masuk ke R396 ini 330 kilo. Nah, di sini nantinya akan terdapat divider. Ini akan terdapat divider antara 330, R395 dan R405 ini. Karena kenapa dia divider? Karena ini ada salah satu resistornya ke ground, sehingga nilainya akan menjadi 9,5 volt. Jadi untuk rumusnya ini sudah saya lampirkan juga. Nah, terus 9,5 ini yang awalnya 19 volt akan menjadi 9,5, dia akan diteruskan ke sini. Jadi di titik ini dia akan menjadi 9,5 dan dia akan 9,5 ini akan stay di gate 2. Ingat, di gate 2. Jadi sesuai jalurnya ini dia akan stay ke gate 2. Oke, terus setelah itu 9,5 juga ini akan stay di drain 1 pin 6. Jadi tadi pin 5. Jadi ingat, perhatikan baik-baik. 9,5 ini akan stay atau akan singgah di sini 9,5 di gate 2, 9,5 volt di drain 1. Oke. Jadi ingat baik-baik. Jadi setelah itu di sini akan ada sinyal namanya safety protect. Jadi saya jelaskan sedikit untuk sinyal safety protect ini. Jika terdapat protect dalam rangkaian atau dalam IC charging, jika terdapat proteksi di dalam adaptor itu sendiri, jika adaptor itu bermasalah, maka ini akan berlaku safety protect ini, yaitu akan keluar sinyal protect yaitu 3 volt. Dan jika adaptornya bagus atau rangkaiannya di sini bagus, tidak ada proteksi, maka itu akan keluar 0 volt atau no protect. Oke, jadi kita analisa dulu dari yang no protect. Jika seandainya rangkaian ini tidak terdapat proteksi, jadi dia keluarnya akan menjadi low atau 0 volt. Oke, sekarang kita analisa lagi. Nah, di sini seandainya dia no protect, jadi 0 volt di sini, keluarnya 0 volt, maka 0 volt ini akan diteruskan, terus dia 0 volt ini akan masuk di gate 1. Ini pin 2 gate 1, ingat baik-baik, dia akan stay. Jadi saya ulangi, di pin 5 akan ada 9,5 volt, drain 1 sini akan ada 6, di pin 6 ini akan ada 9,5 volt. Nah, ini posisi dia tidak ada protect atau 0 volt. Setelah itu untuk source 1 ini, untuk S1 ini, maka dia menjadi ground atau digroundkan atau 0 volt. Oke, jadi untuk S1 sama S2 itu dia ke ground. Jadi tegangannya ini akan dinolkan. Nanti kita lihat lagi. Setelah itu, jadi kita sudah ingat ya, 9,5 volt di gate 2, 9,5 volt di drain 1 atau pin 6, terus 0 volt di
gate 1. Nah, sekarang kita perhatikan lagi untuk drain duanya. Itu. Jadi kalau kita lihat di drain 1 pin 6 ini 9,5, terus gate-nya ini 0, maka 9,5 ini tidak akan disortkan ke S1 di pin 1. Jadi dia akan bertahan tetap 9,5. Itu jika di sini gate satunya ini ada 3 volt, maka dia akan menjadi 0 di sini. Jadi karena di sini 0 volt, maka dia akan tetap stay di 9,5 volt. Oke, selanjutnya ini 19 volt ini akan masuk ke sini, yang dari sini. Tadi kita kan analisanya yang belok ke kiri sini, sekarang dia akan 19 volt akan turun ke bawah. Jadi setelah dia turun ke bawah, dia akan mendapatkan resistor divider sini, sehingga dia tegangannya akan menjadi 5,9 volt. Kenapa dia menjadi resistor divider? Jadi sedangkan di sini belum terhubung ke ground. Nah, jadi kita lihat lagi. Nah, ini akan jadi 0 volt. Kenapa dia 0 volt di sini? Jadi kita lihat. Untuk drain 2-nya ini, drain 2, gate 2-nya kan 9,5. Ini kan 9,5 gate 2-nya. Jadi otomatis ini akan digroundkan karena ini mendapat tegangan high atau sinyal high, maka MOSFET Q53 ini akan menggroundkan tegangan yang di bawah kapasitor ini, sehingga ini akan menjadi 0. Jika ini digroundkan, maka yang di atasnya ini akan bersifat divider, begitu. Jadi ini Q53 MTDK-S5S6R ini merupakan MOSFET dual N channel. Jadi dalam satu komponen itu terdapat 2 buah MOSFET. Oke, sekarang dia sudah 0 di sini karena kenapa? Karena dia mendapat sinyal gate 2-nya ini mendapat sinyal high atau tegangan high, maka drain 2-nya ini akan digroundkan melalui S2, source 2 ini akan digroundkan sehingga ini akan menjadi 0. Jika di sini ground, maka ini akan bersifat divider resistornya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini dia digroundkan ke S2. Nah, setelah itu 5,9 volt ini hasil bagi ini dia divider ini, maka dia akan masuk ke gate ini, ke gate sini, sehingga karena ini gate P channel, maka 19 volt ini akan menyeberang ke pin 5, 6, 7, 8. Nah, itu. Nah, kita lihat lagi. Ini dia akan menyeberang 19 volt. Kenapa? Karena gate-nya nilainya kecil karena ini memakai MOSFET P channel, dan 19 volt ini akan menjadi DC in B, terus melalui resistor hambatan dia akan menjadi DC in. Nah, itu analisa kita jika terdapat sinyal low atau dia tidak mendapat proteksi atau no protect. Nah, sekarang jika kita analisa dia seandainya terdapat proteksi. Nah, ini jadi seandainya kita colok adaptor di rangkaian sebelumnya ini terdapat proteksi atau adaptornya rusak atau gimana, nanti dia akan keluar proteksinya di sini, yaitu 3 volt. Oke, kita lihat tadi. Jadi analisa ini yang merah-merah ini analisa dia jika tidak ada proteksi, maka rangkaiannya ini akan berjalan dengan normal, 19 volt akan menyeberang ke FET ini. Oke, setelah itu kita akan analisa dia seandainya dia ada proteksi atau ada kegagalan atau ada failure. Nah, 3 volt masuk di sini. Nah, yang awalnya dia 0 volt di atas ini akan berubah menjadi 3 volt. Nah, terus gate-nya ini yang awalnya 0 volt, gate 1 ini, maka dia akan berubah menjadi 3 volt. Nah, itu kan. Setelah itu otomatis ini juga akan menjadi 0 volt ini. Kenapa? Karena di sini gate-nya terdapat 3 volt, gate 1 3 volt. Jadi otomatis yang tegangannya tadi di drain 1 ini 9,5 akan digroundkan melalui source 1 sehingga ini akan menjadi 0 volt. Begitu juga yang 9,5 di yang standby di sini ini akan menjadi 0 volt. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat lagi. Nah, ini dia akan menjadi 0 volt. Otomatis yang awalnya di sini divider 9,5 ini akan menjadi 0 volt, terus di sini tetap bertahan di 19 volt. Jadi dividernya ini tidak akan bekerja.
Oke, setelah itu 9,5 juga ini yang 0 volt juga ini akan masuk ke gate 2. Jadi kita perhatikan. Nah, ini kan jalurnya masuk ke gate 2. Ini akan menjadi 0 volt. Yang awalnya 9,5 volt dia akan berubah menjadi 0 volt. Oke. Setelah itu 19 volt di sini akan turun 19 volt di sini. Jadi dia akan menjadi 19 volt. Kita lihat lagi. Nah, jadi 19 volt di sini. Jadi dividernya ini tidak akan bekerja. Kenapa? Karena gate 2-nya ini dia 0 volt. Jadi ini tidak bekerja. Drain 2 ini nggak akan di-groundkan, maka dia tidak akan bekerja. Kenapa? Karena ini 0 volt. Yang tadinya 9,5 dia bekerja, dia ke ground, tapi begitu dia berubah jadi 0 volt, maka drain 2-nya ini tidak akan di ground, sehingga tidak akan ada sifat resistor divider di sini. Nah, sehingga 19 volt ini tetap bertahan di sini yang awalnya 5,9 volt jadi 19 volt. Oke, setelah itu 19 volt juga akan standby di drain 2 ini. Jadi ingat, jadi untuk yang putih-putih ini, tulisan ini jika terdapat sinyal proteksi 3 volt. Nah, jadi 19 volt di sini, 19 yang awalnya 5,9 itu akan berubah menjadi 19. Dan sehingga 19 volt ini akan masuk ke MOSFET ini. Nah, jika 19 volt masuk di sini, maka MOSFET ini tidak akan bekerja. Jadi 19 volt ini tidak akan bisa diseberangkan atau tidak bisa melompat ke pin 5678 itu. Nah, jadi jika dia 19 volt di sini, maka di sini akan menjadi 0 volt. Jadi 19 volt nggak bisa nyebrang, dan di sini juga akan menjadi 0 volt. Oke. Di situ dulu penyampaian saya untuk mengingat waktu. Jadi jika ada pertanyaan, silakan ditulis di komentar, dan terakhir jangan lupa di subscribe channel ini, terus kalau boleh di share, di like, dan dibagikan ya ke teman-teman yang ingin belajar servis laptop. Jadi untuk keterangan selanjutnya silakan ditulis aja di kolom komentar, dan bagi rekan-rekan yang mau belajar servis laptop dari awal bisa menghubungi WA saya yang terdapat di awal video itu, bisa dihubungi. Nanti kita akan melakukan kursus online melalui via Skype atau Hangout atau Zoom juga bisa. Jadi tergantung sinyal mana yang bagus untuk kita gunakan. Oke, jadi demikian dulu video singkat ini. Nanti insya Allah untuk selanjutnya saya akan buat lagi part 2-nya tentang S5 ini, bagaimana rangkaian power sequence di laptop Acer Z1402. Jadi video ini tidak akan saya muat semuanya, mungkin waktu akan memakan lebih banyak waktu. Jadi saya akan memberikan part-part untuk setiap video ini. Jadi setelah ini kita bahas lagi untuk IC chargingnya. Untuk 35 volt itu nanti ada di bagian-bagian yang lain yang akan saya upload. Oke, sekian dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.